Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 yang terdiri dari saya Tarafia Marani, yang kedua Reski Melena Perdana Simanjuntak, yang ketiga Maudi Agrana. Di sini kami akan menjelaskan tentang instrumen keuangan, kas dan piutang. Yang pertama instrumen keuangan yang akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Reski Melena Perdana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Kas dan piutang merupakan aset keuangan yang sering disebut juga dengan instrumen keuangan. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan yaitu ada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Bentuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 berbentuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Berdasarkan PSAK 55, menjelaskan lebih rinci berdasarkan jenis pengukurannya. Aset keuangan terdiri atas kas, di mana kas di dalam suatu perusahaan bisa berupa uang tunai dan juga bisa berupa kas yang disimpan di dalam bank. Yang kedua, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Dalam sebuah entitas, aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Yang ketiga ada hak kontraktual, di mana hak kontraktual ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu untuk menerima kas atau aset lainnya dari entitas lain. Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan. Contohnya seperti piutang dan investasi dalam obligasi. Yang kedua, untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Contoh bentuk kontrak ini berupa forward. Yang keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Selanjutnya, liabilitas keuangan yang terdiri atas liabilitas kontraktual yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Kontrak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasanya muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Utang dapat berupa kontrak formal seperti utang bank dan utang obligasi. Yang kedua, untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Selanjutnya, konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengukuran pada saat pengakuan awal dan yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar nilai wajar. Namun, ketika nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Pengakuan awal aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan atau transaksi. Untuk aset dan liabilitas keuangan yang dalam pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar, biaya transaksi tersebut diklarifikasikan sebagai beban periode berjalan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50, Instrumen Keuangan tentang Penyajian. Pernyataan ini menjelaskan secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aset keuangan. Berdasarkan PSAK 55, aset keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dipegang hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau disebut dengan piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan ini dimaksudkan untuk diperdagangkan. Ketentuan standar lama menyebutkan kelompok ini sebagai surat berharga diperdagangkan. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau disebut dengan FVPL. FVPL dinilai pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, yaitu nilai perolehan investasi tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi ini dibebankan sebagai beban periode tersebut.
Yang kedua adalah investasi dipegang hingga jatuh tempo. Investasi dipegang hingga jatuh tempo adalah aset dan keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Karakteristik dan tujuan investasi keduanya harus terpenuhi. Investasi keuangan yang tidak dimiliki hingga jatuh tempo tidak dapat dikategorikan dalam investasi ini. Pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang telah ditetapkan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali yang termasuk dalam 3 kategori aset keuangan yang lain. Selanjutnya adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai FPL, HTM, dan LR. Jika tidak termasuk dalam kategori aset keuangan 3 sebelumnya, maka akan diklasifikasikan sebagai AVS. Selanjutnya, reklasifikasi aset keuangan. Pada saat pengakuan awal, AFS diakui sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung untuk perolehan investasi AVS dikapitalisasikan menambah nilai AVS. Entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori FVPL. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortisasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi secara otomatis akan menurun nilainya mengikuti harga pasarnya, sehingga tidak perlu ada evaluasi penurunan nilai. Selanjutnya adalah penghentian pengakuan. Pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan. Kas dalam instrumen keuangan. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Selanjutnya adalah pengendalian kas. Kas adalah aset liquid yang mudah digunakan, sehingga mudah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, entitas harus merancang pengendalian internal yang baik agar kas perusahaan aman dan terlindungi. Baiklah, selanjutnya adalah piutang dan pinjaman yang diberikan. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan ataupun pendapatan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lain. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu piutang. Untuk piutang dagang dan manufaktur.